Kemarin sorotannya kan kepada tactical STY. Kan nggak jalan itu. Stamina yang digembar-gemborkan hebat tuh nggak jalan kemarin. Semua pemain Korea yang ada di dunia ini, dia ngandelin fisik. No skill. Siapa no skill? Sintayong. No Makanya skill, saya gaya suka sekali selalu protes, ya, ganti no itu skill. Sintayong. Itu hanya uang. Kenapa tidak Guardiola yang pintar? Guardiola, Kenapa tidak Guardiola yang pintar? Ketika ST Oke, sebelum diberikan datang pemahaman ke oleh Coach Indonesia, RD. ada di dalam satu forum diskusi di WhatsApp grup, itu saya pernah sampaikan, jangankan ST yang datang. Saya masih ingat bahasa itu. Mourinho saja yang datang dengan kondisi seperti sekarang tidak akan bisa mengupgrade level Iya, kita betul ada sekali. di satu pencapaian yang tiba-tiba bisa kita rasakan atau membuat masyarakat atau bangsa Indonesia bangga dengan tim nasional. Karena kenapa? Karena jujur saya sudah merasakan sebagai pelatih nasional, saya sudah pernah juga mengetahui bagaimana proses perjalanan seseorang menjadi pemain nasional dan seperti apa kemampuannya. Sintayong belakangan ini, coba komentarnya apa, Bang? Sintayong itu harus dipecat. Sintayong itu harus dipecat. Harus dipecat, Sintayong gaya itu sekali. Harus dipecat. Kita sama-sama tahu STY masuk ke Indonesia diawali dengan mencoba untuk membangun tim nasional dengan pemain-pemain yang ada ya dalam 2 tahun pertama. Dan dia mengevaluasi pencapaian yang mereka STY buat ketika itu. Dengan jujur kita semua pasti mengatakan tidak puas tahun 2 tahun. Nah dari situ kemudian dia memutar otak apa yang akan dilakukan untuk tim nasional ini bisa bersaing. Ya. Salah satu cara yang paling tepat apa sih? Ya kalau di klub profesional ya beli pemain bagus ya. Caranya kita punya duit, kita beli pemain bagus. Nah kalau di tim nasional kan nggak mungkin beli pemain. Oke, mendatangkan pemain yang bagus. Terus siapa pemain yang bagus? Oke, akhirnya proses naturalisasi dilakukan. Dan itu terjadi. Akhirnya beberapa pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas bagus hadir bersama tim nasional kita. Lalu yang terjadi apa? Perubahan yang signifikan. Ya, sejauh ini ada perubahan. Terutama di dalam bagaimana menerjemahkan cara bermain dengan sistem bermain yang STY punya sekarang ini ya dilakukan oleh mereka di lapangan. Terlepas dari apapun, saya harus katakan timnas di dalam 2 event yang saya lihat kemarin itu bermain dengan bagus dan menurut saya sukses menjalankan perannya. Assalamualaikum, salam persaudaraan, salam sepak bola. Berjumpa lagi di channel Bung Bahri. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas seputar timnas Indonesia. Lebih khusus adalah para pencinta timnas Indonesia. Nah, di video kali ini ada debat seru tentunya yang terjadi antara Rahmat Darmawan atau Coach RD dengan Bung Toel dan Anjas Asmara. Nah, di video kali ini Rahmat Darmawan selaku mantan pelatih timnas Indonesia memberikan cacaran maupun memberikan pemahaman kepada Toel dan juga Bung Anjas ya, bahwa pelatih Sintayong itu memang berkualitas. Bahkan Coach RD Rahmat Darmawan pun memberikan pujian kepada pelatih Sintayong yang telah mengubah gaya permainan timnas Indonesia, mengubah skuad timnas Indonesia yang saat ini mulai diperhitungkan di kawasan Asia bahkan dunia. Nah, tentunya pemahaman yang diberikan Coach RD ini semoga bisa nantinya dipahami betul oleh Bung Toel dan juga Anjas Asmara ini agar nantinya tidak lagi mengkritik PSSI, pelatih Sintayong, bahkan para pemain timnas Indonesia. Nah, agar kalian tidak gagal paham dengan apa isi videonya, tanpa berlama-lama kita langsung saja reaksi videonya. Timnas U23 sekarang seperti apa sih di bawah Coach STY? Ya, yang pasti Nah, ini berbeda Coach sekali RD Rahmat Darmawan mengapresiasi betul tim Coach sekarang Sintayong dengan tim yang sebelumnya ya, karena memang dari materi pemain berbeda, terus cara bermain yang berbeda, kemudian sistem bermain yang sedikit berbeda ya. Dan kali ini kembali kita sama-sama tahu STY masuk ke Indonesia diawali dengan mencoba untuk membangun tim nasional dengan pemain-pemain yang ada dalam 2 tahun. dengan pemain lokal ya Dan selama dia 2 tahun. mengevaluasi pencapaian yang mereka STY buat ketika itu. Dengan jujur kita semua pasti mengatakan tidak puas di tahun 2 tahun. Nah, dari situ kemudian dia memutar otak apa yang akan dilakukan untuk tim nasional ini
bisa bersaing. Ya, salah satu cara yang paling tepat apa sih? Ya kalau di klub profesional ya beli pemain bagus. Caranya kita punya duit, kita beli pemain bagus. Nah kalau di tim nasional kan nggak mungkin beli pemain. Oke, mendatangkan pemain yang bagus. Terus siapa pemain yang bagus? Oke, akhirnya proses naturalisasi dilakukan. Dan itu terjadi. Akhirnya beberapa pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas bagus hadir bersama tim nasional kita. Lalu yang terjadi apa? Perubahan yang signifikan. Ya, sejauh ini ada perubahan. Ya, terutama di dalam bagaimana menerjemahkan cara bermain dengan sistem bermain yang STY punya sekarang ini ya dilakukan oleh mereka di lapangan. Kolaborasi antara lokal, saya nggak akan berani ngomong lokal lagi. Kolaborasi antara pemain-pemain jebolan Liga Indonesia dengan dari beberapa pemain yang dari kompetisi di luar itu mencoba dikombinasikan dan menghadirkan satu permainan yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena jujur pemain-pemain yang main di Liga Indonesia punya semangat ingin membuktikan juga yang saya lihat. Nah sementara pemain yang baru datang bergabung dengan Indonesia itu pasti juga punya semangat ingin membuktikan bahwa mereka tidak salah memilih saya. Jadi dua momentum ini yang sekarang jadi satu sehingga jujur membuat tim nasional sekarang lebih terlihat ada satu energi yang berbeda yang diperlihatkan. Nah apapun saya harus katakan timnas di dalam dua event yang saya lihat kemarin itu bermain dengan bagus dan menurut saya sukses menjalankan perannya. Saya rasa itu. Oke, Coach, fenomena itu kan memang bukan hanya di level senior sekarang. Mungkin Coach Indra Safri juga ingin mencoba itu, Nova juga ingin mencoba itu untuk mendatangkan pemain-pemain diaspora kita. Coach sendiri melihatnya karena banyak juga pemain-pemain, ada juga anggapan ini bisa mematikan pembinaan pemain lokal nih. Tapi kan ada juga yang punya mindset harusnya pemain lokal justru makin termotivasi gitu loh untuk bisa bersaing. Coach melihatnya gimana? Ya buat saya dua situasi yang memang harus sama-sama kita perhatikan. Ya, masing-masing punya argumen yang kuat. Yang tadi sudah sampaikan 2 tahun STY sudah mencoba sudah dicoba ya selama 2 tahun pemain-pemain lokal. Itu memang dengan segala keterbatasannya dia boleh dibilang nggak berhasil. Bahkan ketika STY sebelum datang ke Indonesia ada di dalam satu forum diskusi di WhatsApp grup. Itu saya pernah sampaikan, jangankan STY yang datang. Saya masih ingat bahasa itu. Mourinho saja yang datang dengan kondisi seperti sekarang tidak akan bisa mengupgrade level kita ada di satu pencapaian yang tiba-tiba bisa kita rasakan atau membuat masyarakat atau bangsa Indonesia bangga dengan tim nasional. Karena kenapa? Karena jujur saya sudah merasakan sebagai pelatih nasional, saya sudah pernah juga mengetahui bagaimana proses perjalanan seseorang menjadi pemain nasional dan seperti apa kemampuannya. Nah sehingga STY mencoba dan ternyata tidak berhasil dan kemudian ide itu yang keluar dari pikirannya untuk mengupgrade kemampuan dan level timnas ini naik dengan cara apa itu tadi mendatangkan. Nah soal kemudian hadir statement-statement yang lain buat saya ini hal yang nggak perlu lagi kita ributkan. Ya biar berjalan sesuai dengan apanya. Tapi saya harus juga mengatakan naturalisasi tentu harus menjadi sebuah stimulan, tapi juga tidak kita lepaskan begitu saja. Harus mengharuskan semua posisi yang ada di tim nasional ini diisi oleh pemain naturalisasi. Kita harus percaya dengan kompetisi yang kita buat sendiri. Karena untuk apa kompetisi dibuat kalau kita nggak yakin? Nah buktinya bisa kok. Kemarin bagaimana kita melihat Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, Rizky Ridho dan Marcelino walaupun dia kemarin tampil dari Belgia, tapi Marcelino itu sudah pemain yang menonjol ketika dia main dengan Persebaya. Jadi menurut saya nggak ada bedanya. Dia memang punya kualitas semenjak dia ada di Persebaya dengan Coach Aji. Nah artinya kenapa? Artinya sebetulnya kompetisi kita juga mampu kok menciptakan pemain-pemain seperti itu. Apalagi kalau sekarang kita bantu dengan menambah supaya lebih berkualitas. Nah kalau selama ini dikeluhkan oleh banyak orang tentang banyak perangkat pertandingan yang kurang fair. Nah sekarang hadir VAR. Oke, mungkin klub-klub harus segera menaikkan kualitas
klubnya dengan membuat level pemain di EPA itu dengan lebih baik, dengan memfasilitasi mereka dengan lebih baik. Walaupun belum semua klub, tapi saya senang melihat Bali sudah membuat camp training, Borneo sudah membuat camp training, Madura sudah membuat camp training, Persija sudah. Nah, ini tinggal klub yang lain. Bayangkan kalau semua klub Indonesia punya camp training, kemudian mereka rutin melakukan aktivitas di akademinya masing-masing dengan pelatih yang punya kualitas juga. Tentu kita tinggal akan menunggu hasilnya saja. Karena proses panjang yang dilakukan oleh pemain yang sekarang ada di tim nasional, ini jangan tutup mata. Itu juga hasil kerja juga dari pelatih-pelatih yang ketika dia ikut, mungkin PSSI waktu itu belum punya EPA, mereka ada loh liga yang diinisiasi oleh beberapa media yang menghadirkan pemain-pemain itu yang sekarang menjadi cikal bakal tim nasional Indonesia. Jadi kita juga tidak boleh menutup mata dengan jasa mereka. Tapi sekali lagi sekarang sudahlah, nggak usah kita ributkan hal-hal yang nggak penting. Tapi proses naturalisasi harus juga tidak dilepas secara bebas, harus ada batasan-batasannya untuk juga memberikan ruang kepada pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia ini untuk mereka bisa menjaga eksistensinya. Karena ini bagian hal yang penting juga, dan saya yakin PSSI sekarang ini menurut saya banyak sekali membuat sebuah terobosan-terobosan yang memotivasi kita semua loh, bukan cuma pemain, pelatih untuk bisa lebih baik lagi, dan itu sudah saya rasakan sendiri. Ya oke, itu tadi adalah ulasan dari pelatih Coach RD atau Rahmat Darmawan yang memberikan pujian kepada pelatih Sinteyong dan juga mengapresiasi bagaimana kemajuan dari timnas Indonesia pada saat ini ya mulai mengalami perkembangan. Ia melihat kemarin di turnamen Piala Asia Senior dan Piala Asia U23 ini permainan timnas Indonesia sangat menjanjikan. Nah, bahkan pelatih Rahmat Darmawan ini melihat begitu pesat ya perkembangan timnas Indonesia sejak ditangani pelatih Sinteyong. Dan juga secara tidak langsung Coach RD ini memberikan pemahaman kepada para pengkritik pelatih Coach Sinteyong, bahkan para pemain timnas Indonesia maupun kinerja PSSI. Secara tidak langsung memberikan pemahaman. Dalam hal ini adalah Bung Toel. Nah oke, bersama Bang Bahri di sini kita berbicara tentang Coach Rahmat Darmawan yang memberikan pemahaman kepada Bung Toel. Nah, kita nantikan lagi video dari Bang Bahri selanjutnya. Jangan lupa bantu like, subscribe channel ini agar bisa berkembang. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.